Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini atas limpahan rahmat yang mana atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata sehingga bisa kita lanjutkan belajar kita bahasa Arab halaqah yang keempat. Sebagaimana sebelumnya kita mengambil materinya dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Nah, kita lanjutkan pada Ad-Darsu As-Tsani, pelajaran yang kedua. Untuk halamannya ada yang halaman 2 dan mungkin ada yang halaman 5. Tergantung cetakan yang keberapa nih, tahun berapa. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa mufradat baru, isim-isim yang baru. Terlebih dahulu, mari kita baca isim-isim yang ada di dalam kotak itu, ada di dalam kurung tersebut. Sabburatun, Tallasatun, Mistaratun, Minasyatun, Kurrasatun, Tabsyuratun, Nafizatun, Miknasatun. Nah, dari isim-isim yang telah kita baca, apa saja maknanya? Adapun sabburatun itu papan tulis. Jadi biasanya di kelas-kelas itu ada papan besar yang digunakan untuk Pak Guru, Bu Guru nulis lah, itu papan tulis sabburatun. Tallasatun itu adalah penghapusnya, penghapus papan tulis. Ya, kalau dulu ada penghapus yang dari kayu kemudian ada bantalannya itu ya, untuk menghapus kapur di papan tulis. Nah, itu tallasatun. Mistaratun adalah penggaris. Minasyatun adalah, kalau bahasa kita itu sulak, atau bahasa lainnya itu kemucing, alat yang digunakan untuk membersihkan debu-debu ya. Kurrasatun adalah buku tulis. Jadi kalau kemarin kitab itu buku, kalau kurrasatun itu adalah buku tulis. Tabsyuratun adalah kapur. Nafizatun adalah jendela. Dan miknasatun adalah sapu. Nah, itulah makna dari 8 isim yang telah kita baca. Dan kalau diperhatikan, maka ada sesuatu yang unik dari isim-isim yang telah kita baca, atau ada sesuatu yang berbeda. Apa itu? Setiap isim yang telah kita baca pada kesempatan kali ini itu diakhiri dengan ta marbutoh. Yaitu huruf ta yang melingkar. Ya, round ta bahasa sananya. Bahasa Inggrisnya round ta, atau ta yang melingkar, ta yang bentuknya bulat.
Jadi dari saburatun, tollasatun, mistoratun, minasyatun, kalau kita perhatikan huruf akhirnya adalah ta marbutoh. Dan ta itu ada yang terbuka dan ada yang melingkar. Ada yang tertutup, nyambung ujung dengan ujungnya. Dan adanya ta marbutoh di akhir isim itu secara umum menandakan bahwasanya gender dari isim tersebut adalah feminin atau isim muannas. Jadi isim itu dilihat dari jenisnya, dilihat dari gendernya itu terbagi dua. Ada yang al-muzakkar dan ada yang al-muannas. Kita ulangi. Berdasarkan gendernya, maka isim dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua. Ada yang muzakkar, yaitu isim yang digolongkan sebagai jenis laki-laki atau maskulin. Dan ada isim muannas, yaitu isim yang digolongkan pada kelompok perempuan atau feminin. Nah, ini tidak kita temukan pada bahasa yang lain ya, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, tidak ada. Jadi ini adanya pada bahasa Arab. Ya. Kalau bahasa yang lainnya saya tidak tahu. Jadi sebatas dari yang kami ketahui, yang membagi isim atau kata benda menjadi laki-laki dan perempuan itu adanya di bahasa Arab. Jadi mumpung kita itu masih berada pada tahap awal belajar, maka ketika kita menemukan isim, nah langsung kita kita pikirkan ini isim muzakkar atau muannas, muannas atau muzakkar. Seperti itu terus untuk pembiasaan. Dan untuk bisa membedakan isim muannas dan muzakkar, yaitu otomatis harus bisa membedakan jenis-jenis kalimat dulu, mana yang fi'il, mana yang isim, mana yang harf. Jadi kita harus mengetahui dulu mana yang isim dulu. Baru nanti kalau kita nemu isim, baru ini isimnya muzakkar atau muannas. Nah, kemudian untuk menemukan isim atau mengetahui bahwasanya kalimat ini adalah termasuk isim, maka isim juga mempunyai ciri. Di antara ciri isim adalah menerima tanwin. Di antara ciri isim adalah menerima tanwin. Apa itu tanwin? Yaitu tandanya itu adalah fathaten, kasroten, dan domaten. Jadi kalau ada huruf di tanwin berarti kan mateni huruf nun ya. Ya, berhenti pada huruf nun bunyinya. Dan itu sama dengan kalau diberi tanwin, dinunkan. Jadi ada yang fathaten, ada yang kasroten, ada yang dhammaten. Nah, kalau suatu kalimat atau kalau ada suatu kalimat ternyata diakhiri dengan tanwin, maka secara umum menunjukkan bahwasanya kalimat itu adalah isim. Kalimat itu adalah isim. Jadi di antara kata-kata yang telah kita pelajari itu kan kitabun, kolamun, kemudian tollasatun, kurrosatun. Itu kan diakhiri dengan tanwin, 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 tanwin ya. Nah, tanwinnya itu bisa domaten, bisa kasroten, bisa fathaten. Pokoknya tanwin.
itu secara umum menunjukkan bahwasanya kalimat itu adalah isim. Maka secara umum kalau kita menemukan kalimat yang berakhiran dengan tanwin, maka isim, gitu ya, secara umum ya. Tapi kalau ada kalimat yang tidak berakhiran dengan tanwin, maka belum tentu bukan isim. Ya karena ada isim itu yang berakhiran tanwin dan ada isim yang tidak berakhiran tanwin. Tapi kalau ada kalimat yang berakhiran tanwin, yaitu isim. Ya semoga bisa difahami. Nanti kalau masih bingung, bisa ditanyakan di grup. Ya silakan digunakan grupnya untuk tanya jawab. Nah, kalau sudah mengetahui suatu kalimat adalah isim, nah maka baru bisa ditentukan ini muzakkar atau muannas. Ini kalimat kan isim. Isim apa? Isim muzakkar atau muannas? Secara umum bisa dilihat dari akhirannya, apakah berakhiran dengan tak marbutoh ataukah tidak berakhiran dengan tak marbutoh. Jadi kalau kita murojaah halaqah yang pertama itu isim-isimnya itu ditanwin semuanya yang 8 ya, itu ya. Kemudian kalau tanwin berarti isim, tapi tidak berakhiran dengan tak marbutoh. Maka isim-isim tersebut adalah isim muzakkar. Nah, di antara jenis tak adalah at-ta'u al-marbutatu, yaitu huruf tak yang melingkar atau rontak. Ya. Di situ di bawah itu, nah yang berwarna hijau itu adalah contoh bentuk huruf tak marbutoh. Yaitu bisa melingkar seperti yang di kanan, itu ketika berpisah dengan huruf lain. Tapi kalau nyambung huruf lain dan dia bertepatan terletak di akhir, maka taknya seperti itu. Dan tak marbutoh itu tempatnya di akhir, ya, tempatnya di akhir isim, di akhir kalimat. Dan ada jenis tak yang lain. Kalau tak ini terletak di akhir isim, maka tidak menandakan bahwasanya dia adalah isim muannas, tidak. Ya. Seperti kata baitun. Baitun ini adalah artinya adalah rumah. Dia berakhiran dengan huruf tak tapi bukan tak marbutoh. Nah, maka secara umum ini menandakan bahwasanya baitun bukanlah isim muannas, tetapi dia adalah isim muzakkar. Nah, sebagai contoh, monggo panjenengan buka surat Al-Baqarah ayat 263. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatsba'uha adza. Yatsba'uha azan. Wallahu ghaniyun halimun. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Masya Allah ya, ini adalah ayat yang sangat agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik untuk mengamalkan ayat yang mulia ini. Nah, adapun pada ayat yang mulia ini kita temukan banyak isim. Kita temukan banyak isim.
Dan di antara ciri isim adalah dia itu menerima tanwin. Jadi di antara isim yang ada pada ayat yang mulia ini, dalam ayat yang mulia ini kita temukan banyak isim. Di antaranya adalah qaulun, ma'rufun, maghfiratun, sodakotin. Saya ulangi lagi. Pada ayat yang mulia ini kita temukan banyak isim. Di antaranya adalah isim qaulun, juga ma'rufun, kemudian maghfiratun, dan ada juga sodakotin. Maka kalimat-kalimat ini adalah isim. Dari mana kita mendeteksinya? Karena diakhiri dengan tanwin. Ada yang domaten, ada yang kasroten. Nah, begitu ya. Kemudian, kalau sudah tahu ini isim, maka pertanyaan selanjutnya, isim yang mana? Yang muzakkar atau yang muannas? Jawabannya, dua diantaranya muzakkar dan dua yang lain adalah muannas. Nah, bagaimana bisa mendeteksinya? Karena dua yang pertama, qaulun dan juga ma'rufun, itu tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Maka ini keduanya adalah isim muzakkar. Adapun kalimat yang setelahnya, yaitu maghfiratun dan juga sodakotin, itu adalah isim muannas. Yaitu kenapa kok bisa dikatakan muannas? Karena diakhiri dengan tak marbutoh. Nah, begitu ya. Itu adalah salah satu pelajaran dalam bahasa Arab. Nah, dan ini kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalkan ada laki-laki muslim, nah muslimun. Nah, tapi kalau perempuan menjadi muslimatun atau muslimah. Begitu juga dengan orang yang soleh. Kalau laki-laki disebut soleh, ya solihun. Tapi kalau perempuan disebut dengan solihatun atau solehah. Nah, tentu yang laki-laki nggak mau disebut solehah, nah, maunya disebut soleh. Tapi kalau perempuan, perempuan solehah. Nah, itulah isim dalam bahasa Arab. Ada yang muzakkar dan ada yang muannas. Dan untuk tugas pada halakoh kali ini, yang pertama, tulislah kalimat-kalimat yang ada dalam lingkaran. Afan, tulislah kalimat-kalimat yang ada dalam kurung. Tulis dengan jelas secara lengkap dengan harokat dan tanda bacanya. Jadi sebelum mengumpulkan tugas, tolong diperiksa dulu. Apakah ada harokat yang belum ditulis atau salah tempat? Apakah ada huruf yang kejauhan? Ataukah ada titik yang belum diberikan, dibubuhkan? Nah, itu dikoreksi dulu sendiri. Ya. Jadi kalau bisa sekali setor, oh betul. Jangan sampai setor lagi, salah, setor lagi, koreksi lagi, setor lagi, begitu terus. Nah, kalau bisa sebelum dikumpulkan sambil dikoreksi sendiri. Ya. Kemudian yang kedua seperti biasa, yaitu dibaca dengan baik dan benar serta memperhatikan panjang pendeknya. Yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Dan kemudian tugas yang ketiga, membuat bagan seperti yang nampak ini. Buatlah 2 kolom. Yang atas diberi keterangan al-muzakkar atau isim muzakkar, dan yang sebelah kiri diisi dengan al-muannas. Dan untuk tugas yang ketiga ini lebih lanjutnya akan dijelaskan di grup insya Allah.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon dimaafkan dan diingatkan. Dan nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan pada grup yang ada. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.